Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi pada pertemuan kita kepada minggu ini. Baiklah, kami akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Riki Wiranata sebagai moderator, dan teman-teman saya, yakni Intan Putri Riswandi, Natasha Syarella, Riko Primuzidan, Rona Hanifa, dan Dinda Adelia. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, Intan Putri Riswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Putri Riswandi, BP 1910811032. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 dengan membahas materi mengenai aspek ruang dan waktu. Pada kali ini, dari saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu penggunaan dan pemanfaatan aspek ruang. Nah, untuk pemanfaatan dan penggunaan ruang bagi aktor pasar itu terutama ditujukan kepada fungsi ekonominya. Di samping itu juga diselimuti oleh kombinasi dengan aspek lain seperti aspek politik, sosial, dan budaya. Nah, untuk pergerakan, perpindahan, dan atau pendistribusian barang dan jasa dari suatu lokasi ke lokasi lain itu merupakan inti dari kegiatan perdagangan, gerakan memperoleh barang dari tempat lain. Ini yang dimana adalah konsep yang digunakan oleh Polanyi pada 1957, yang dimana ini telah berlangsung pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, pemanfaatan dan penggunaan ruang pasar itu tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi bagi penjual dan pembeli, tetapi juga dapat mengemban fungsi rekreasi dan komunikasi. Bagi perusahaan tertentu, fungsi rekreasi dan komunikasi dari pasar dikelola dan dikembangkan dengan sedemikian rupa, sehingga ia dijadikan sebagai senjata dalam persaingan. Nah, misalnya dalam mall atau dalam supermarket, itu perusahaan akan mendesain sedemikian rupa sehingga ada peruntukan stand, toko atau gerai fashion, buku elektronik, bioskop, arena bermain, dan kafe atau resto makanan. Nah, komunikasi penggunaan ruang secara fungsional ini mengkombinasikan aspek fungsional ekonomi, rekreasi, dan komunikasi dari pasar. Nah, selain pemanfaatan aspek ruang ini dari segi aspek ekonomi, aspek rekreasi, dan juga aspek komunikasi, di samping itu ruang pasar ini juga digunakan dalam mengemban fungsi administrasi pemerintahan, yang dimana dalam masyarakat seperti dalam masyarakat tradisional Minangkabau, persyaratan suatu lokasi dapat disebut nagari pemerintahan. Administrasi budaya Minangkabau itu salah satunya adalah daerah tersebut harus mempunyai pasar. Dan dalam masyarakat Eropa pramodern, suatu lokasi dikatakan kota apabila ia mempunyai hak untuk mengelola pasar. Nah, jadi di sini ada beberapa fungsi atau penggunaan dan pemanfaatan pasar, yang dimana yang pertama yaitu mengenai fungsi ekonomi, yang di samping itu juga ada fungsi sosial, budaya, dan politiknya. Terus ada juga fungsi rekreasi dan komunikasi, ada pun fungsi sebagai administrasi pemerintahan. Baik, itulah penjelasan materi mengenai penggunaan dan pemanfaatan ruang. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya itu materi mengenai penggunaan dan pemanfaatan waktu. Yang mana kita ketahui penggunaan waktu ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sebab kita memiliki waktu yang selalu terbatas. Yang mana kita memerlukan manajemen waktu. Manajemen waktu sendiri ialah sebuah cara yang harus diterapkan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan agar pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik dan juga efektif. Dengan memanfaatkan waktu ini, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta kita dapat mengurangi risiko yang akan terjadi di kedepannya. Dalam hal ini kita memerlukan cara-cara dalam memanajemen waktu. Yang pertama yaitu kita harus buat perencanaan dari jauh-jauh hari. Lalu yang kedua itu kita membuat sebuah tujuan atau target sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya itu tetapkan deadline untuk diri sendiri dalam penyelesaian sebuah pekerjaan. Selanjutnya itu buat prioritas pekerjaan sesuai dengan kepentingan. Dan yang terakhir yaitu terapkan kebiasaan ini dengan terus memperhatikan penggunaan waktu yang tepat dan efektif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu permainan dimensi waktu.
Penyimpanan atau penimbunan suatu komoditas merupakan bentuk dari permainan dimensi waktu, di mana aktivitas penyimpanan atau penimbunan komoditas ini merupakan suatu kegiatan untuk mengantisipasi permintaan. Naik turunnya permintaan terhadap suatu barang menyebabkan munculnya kebutuhan aktor pasar untuk menyimpan dan menimbun komoditas tersebut. Permasalahan yang menarik bagi para sosiolog yaitu bagaimana permintaan melonjak drastis. Sedangkan bagi ekonom yaitu permintaan naik, sedangkan penawaran tetap dan harga naik. Sedangkan bagi sosiolog, pasar bukan bagaimana naiknya permintaan, tetapi bagaimana munculnya keadaan penawaran tetap pada saat permintaan naik. Keadaan tersebut muncul karena terciptanya secara alami dan diciptakan. Kaitannya dengan dimensi waktu, misalkan di mall atau supermall, suasana yang kita rasakan sepanjang waktu itu pasti sangat nyaman karena dengan lampu-lampu dan juga suasananya yang membuat kita nyaman di mall tersebut, sehingga kita betah dan berlama-lama di pasar modern tersebut sehingga pengunjung akan lupa waktu gitu. Aspek lainnya yaitu contohnya pada aktivitas ekonomi pedesaan. Pembelian tanaman pada masa muda atau dikenal dengan sistem ijon. Para tengkulak kepada petani miskin pedesaan merupakan permainan aspek waktu oleh faktor ekonomi pasar terhadap harga jual pertanian. Bagi petani miskin pedesaan, menjual tanaman pada usia muda merupakan pilihan yang terbaik dalam menghindari krisis substansi. Bagi tengkulak, tindakan ekonomi yang terbaik dibandingkan membeli pada saat masa menuai atau panen karena keuntungan dihasilkan jauh lebih banyak jika membeli ijon gitu. Jadi permainan aspek waktu dan aspek ruang juga dilakukan secara serentak oleh para aktor pasar. Misalkan kebiasaan pedagang untuk menghambat para petani di tengah jalan sebelum sampai ke pasar, sehingga petani tersebut menjual produk atau produk pertaniannya tanpa mengetahui harga pasar. Menghambat pedagang di tengah jalan sebelum sampai ke pasar merupakan aktivitas dari faktor pasar mempermainkan aspek ruang, sedangkan petani menjual tanpa mengetahui harga pasar merupakan dampak permainan ruang terhadap aspek waktu. Selanjutnya yaitu dalam kondisi seperti ini tidak lagi digerakkan oleh harga berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih dipermainkan oleh aktor pasar yang memanipulasi dimensi ruang dan waktu. Pedagang perantara menciptakan sekat-sekat ruang antara pedagang modal besar, pedagang perantara, dan pedagang substansi. Juga pedagang perantara memainkan aspek waktu dengan memuat tentang waktu kapan saatnya boleh menaikkan harga dan kapan tidak boleh gitu. Jadi permainan aspek ruang dan waktu ini secara serentak maupun tidak dapat saja terjadi pada skala nasional maupun global. Baiklah, saya Riki Wiranata akan melanjutkan materi berikutnya, yakni politik ruang. Permainan aspek ruang dan waktu, seperti yang dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, merupakan salah satu bentuk monopoli. Ini telah menciptakan ketidakadilan kehidupan ekonomi. Ketidakadilan ini merupakan cerminan dari kegagalan pasar atau market failure. Ada dua pendekatan dalam mengatasi kegagalan pasar ini, yaitu intervensi pemerintahan dan yang kedua pendekatan kelembagaan. Intervensi pemerintahan diperlukan hanya sebatas perlindungan terhadap pihak yang dianiaya dan pemberian sanksi terhadap pihak yang menganiaya. Atau dengan kata lain, menciptakan dan menegakkan aturan main dalam kehidupan ekonomi. Dengan cara tersebut, pemerintahan diharapkan bertindak sebagai hakim yang adil. Malah dalam derajat tertentu diharapkan pemerintah memiliki perhatian yang berlebih terhadap kelompok masyarakat kecil, lemah atau termarginalkan. Yang kedua, pendekatan kelembagaan. Secara
perhatian atau fokus terhadap kelompok masyarakat kecil, lemah atau termarginalkan. Pendekatan kelembagaan memakai instrumen pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat kecil, lemah atau termarginalkan. Pendekatan kelembagaan memakai instrumen pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat melalui aktivitas bersama, misalnya koperasi dan baitul watamlil. Pendekatan kelembagaan sering digunakan untuk pegiat gerakan masyarakat madani, organisasi dan pemerintahan atau lembaga swadaya. Masyarakat melakukan inisiatif pendirian pasar alternatif, misalnya sebagai bentuk perlawanan sekaligus merupakan sarana bersaing dalam menghadapi pihak yang kuat. Politik ruang itu sendiri merupakan segitiga sinergisitas antara negara, dunia usaha, dan masyarakat madani. Bagaimana realitas politik ruang di Indonesia? Dalam realitas kehidupan ekonomi di Indonesia sampai jatuhnya rezim Orde Baru, peran negara dan dunia usaha sangat kuat, sedangkan masyarakat atau kelembagaan diberi porsi sedikit. Pada masa Orde Lama sampai paruh pertama masa Orde Baru, peran negara dominan dalam kehidupan ekonomi, perdagangan, perbankan, industri, konstruksi. Ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, dunia usaha masyarakat dipandang kurang memiliki kewirausahaan atau entrepreneurship. Kedua, tidak memiliki modal yang cukup untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang mandiri, kuat, dan kukuh. Dan yang ketiga, tidak memiliki kemampuan manajerial dan administratif dalam mengelola ekonomi yang efektif dan efisien. Damsar 2005. Namun, apakah benar hal di atas sebagai penyebab utama, atau ada hal lain yang menjadi penyebab pada kehidupan ekonomi Nusantara masa pra-kolonial Belanda? Sriwijaya, Palembang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan dunia, tempat bertemunya pedagang barat dan timur. Ketika pusat perdagangan regional internasional tersebut berpindah ke Malaka, pasar ini tidak hanya dihadiri oleh pedagang asing seperti Arab, India, Cina, dan Eropa, tetapi juga oleh pedagang dari berbagai wilayah Nusantara seperti Palembang, Aceh, Minangkabau, Cirebon, dan Bugis. Makassar, Cycles 1960 dan Burger 1970. Ini membuktikan jiwa kewirausahaan pada beberapa suku bangsa di Nusantara ini bukan tidak ada, namun penjajah telah merusaknya, mengembolkan sistem lewat peraturan perundangan dan menyempitkan kesempatan oleh pemerintah kolonial Belanda pada pribumi, menyebabkan ruang gerak usaha ekonomi pribumi terbatas, bahkan dibuntukan. Akibatnya pribumi tidak bisa berkembang dengan menggurita, karena gerak usaha dipersempit dan dibutuhkan akibatnya pengalaman, memiliki kemampuan manajerial dan administrasi dalam mengelola ekonomi yang efektif dan efisien, tidak memiliki ruang aktualisasi. Pada masa awal kemerdekaan, program Benteng diluncurkan untuk mengembalikan peran yang signifikan pribumi pada dunia bisnis, khususnya perdagangan, serta mengangkat ekonomi kaum lemah. Muhaimin 1990. Namun, pergerakan tersebut gagal karena persoalan ketidakstabilan politik serta berkembangnya ekonomi rente. Memasuki paruh kedua dari Orde Baru, negara mulai memberikan peran signifikan bagi dunia usaha. Peran dunia pengusaha pribumi yang memiliki hubungan dengan
eh, Presiden Soeharto yang dikenal dengan pengusaha cendana. Akibatnya pengusaha tersebut menepati kerucut teratas dari piramida pengusaha Indonesia. Situasi ini memang sengaja diciptakan oleh rezim Soeharto agar tidak muncul kekuatan yang dapat merobohkan kekuasaan yang sedang dipegangnya. Pengusaha pribumi sengaja tidak dibiarkan berkembang dan dibiarkan membesar sebab dipandang sebagai kekuatan alternatif yang dapat mengubah peta perekonomian Indonesia. Jika ada pengusaha pribumi yang berkembang menggurita, maka akan dikooptasikan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Soeharto. Jika menolak, akan memperoleh berbagai hambatan dan rintangan yang sengaja diciptakan secara politik dan hukum. Konsekuensi logis dari cara ini adalah konglomerat Indonesia menjadi jagoan kandang atau jawara karbitan. Sehingga ketika ada badai krisis ekonomi menerpa Indonesia, kebanyakan mereka roboh tidak berdaya karena fundamental bisnis mereka yang tidak kuat. Dalam permainan aspek politik ruang, negara khususnya pada masa kolonial Belanda dan Orde Baru telah merusak kelembagaan ekonomi yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat seperti beberapa bentuk kerjasama dan gerakan ekonomi lokal. Misalnya kongsi dagang, arisan, bentuk kerjasama dan gerakan ekonomi lokal lainnya. Secara historis telah menjadikan masyarakat kebal terhadap badai krisis ekonomi. Kongsi dagang pribumi khususnya Muslim memiliki lembaga keuangan yang tidak merusak keyakinan agama yang telah mereka miliki. Sedangkan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, lembaga keuangan seperti ini dilarang, ditinggalkan, dan dihambat pertumbuhannya. Ini pada gilirannya pula menghambat aktivitas ekonomi pribumi Muslim, menghambat aktivitas perekonomian pribumi Muslim karena lembaga keuangan yang ada tidak respect terhadap keyakinan keagamaan yang mereka miliki. Proses demokrasi ekonomi seyogyanya mendapatkan tempat pada masa pasca Orde Baru. Proses tersebut harus menempatkan ruang peran seimbang antara negara, pasar, dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi negara terlalu dominan terhadap dua yang lain, atau kolusi antara negara dan pasar untuk memperkosa masyarakat dalam dunia ekonomi, sehingga rakyat yang tidak berdaya dan gilirannya menimbulkan amukan massa karena batas toleransi subsistensinya telah ditenggelami. Itu artinya peran negara dalam intervensi tidak selalu dominan. Dalam keadaan dominan, intervensi terhadap pasar dilakukan ketika terjadi distorsi pada pasar seperti terjadinya monopoli atau oligopoli. Peran negara diharapkan menjadi lebih besar ketika civil society dan pebisnis tidak berdaya dalam menghadapi situasi pasar seperti terjadinya krisis ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Adelia, BP 1981-2030 akan menjelaskan materi tentang pemadatan ruang dan waktu. Harvey melihat bahwa modernisme telah membantu memadatkan baik waktu maupun ruang, dan proses itu telah dipercepat di dalam era postmodern, yang menyebabkan fase kuat pemadatan ruang waktu yang berdampak mendistorsikan dan mengacaukan praktik-praktik ekonomi politik, keseimbangan kelas penguasa, dan juga terhadap kehidupan sosial dan budaya. Kita telah menyaksikan, lanjut Harvey, bagaimana ganasnya proses pemusnahan ruang melalui waktu yang selalu terletak di pusat dinamika kapitalisme. Untuk mengambil contoh pemusnahan ruang melalui waktu, dahulu air Zam-Zam hanya terdapat di Mekah, Saudi Arabia. Sekarang air Zam-Zam dikemas sedemikian rupa dan dijual di Indonesia dan Malaysia. Hal itu bisa terjadi karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat dan berbiaya rendah.
Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat sehingga memadatkan ruang dan waktu. Kita semua merasakan bahwa ruang tidak lagi begitu luas, sehingga sarapan pagi bisa dilakukan di Singapura, kemudian makan siang di Abu Dhabi, sedangkan makan malam di Madinah, misalnya. Hal itu dikarenakan teknologi transportasi telah memadatkan ruang dan waktu sehingga jarak tidak terasa jauh, saat tidak terasa lama. Kita juga bisa menjelajah ke berbagai pasar dunia dan berbelanja di sana, cukup dengan menggunakan smartphone misalnya. Kita bisa mencari berbagai kebutuhan hidup kita dengan mengklik situs Bukalapak misalnya di Pasar Maya Indonesia. Pada saat yang sama, kita bisa juga melihat berbagai buku dunia dengan mengklik situs Amazon, dan juga waktu yang sama pergi ke Pasar Loak Maya di Jerman dengan mengklik situs Vlogmart. Kita menjelajah berbagai penjuru dunia dalam waktu seketika dan paralel melalui jemari tangan smartphone. Pemadatan ruang dan waktu melalui teknologi informasi telah membuat kita menjadi sibuk dengan berbagai aktivitas di depan komputer, laptop, gadget, atau smartphone. Kita tersambungkan dengan berbagai kegiatan yang berbeda dari lokasi geografis berbeda, namun kita sendiri berada di dalam ruang yang sama dan pada waktu yang sama pula. Kesibukan interaksional dalam kesendirian dan kesepian hubungan sosial real dunia individual maupun institusi keseharian. Kita seolah sibuk melakukan hubungan interaksi dengan berbagai pihak di dunia maya, namun dalam dunia real keseharian kita teralienasi. Sekian dari saya, terima kasih.